Kejayaan Islam selalu menjadi kebanggaan, tapi jarang kita bicara tentang ketika masa itu mulai meredup. Hari ini kita akan membahas tentang masa pertengahan dan kemunduran ekonomi Islam. Apa yang membuat peradaban besar bisa kehilangan pijakan? Saya Alia Dwi Mayora bersama dua rekan saya, yaitu Saudari Saskia Dipa Amanda dan Saudari Tessa Olivia Pratiwi. Pertanyaan pertama, kapan sebenarnya cahaya kejayaan itu mulai meredup? Kemunduran mulai tampak sejak abad ke-11 hingga abad ke-15, ketika sebuah fase Islam masih hidup. Karena tidak ada lagi memimpin karena adanya aktivitas tapi tidak ada percepatan. Nah, benar, ini adalah masa ketika kekuatan politik itu runtuh dan dinamika ekonomi itu stagnan. Dunia Islam berjalan, namun kehilangan arahnya. Peradaban dulu yang menguasai perdagangan dunia, mengapa tiba-tiba tersendat? Karena adanya erosi kepemimpinan, korupsi, dan konflik internal, dan membuat lemahnya tata kelola ekonomi menjadi tidak solid. Nah, selain itu, Islam juga kehilangan keberanian inovasi. Ilmu itu tidak lagi tumbuh cepat, padahal peradaban itu maju bila terus belajar. Invasi Mongol sering disebut sebagai titik balik. Itu hanya catatan sejarah atau pukulan telak? Adanya pukulan yang sangat telak, pembantaian Baghdad pada 1258 menghancurkan pusat ekonomi dan intelektual. Oleh karena itu, pasar menjadi runtuh, perpustakaan dibakar, dan banyaknya ulama yang tewas. Nah, saya itu sering menyebutnya sebagai serangan yang mematahkan tulang punggung ilmu. Setelah itu, dunia Islam butuh waktu yang sangat lama untuk kembali pulih. Eropa bangkit lewat Renaissance dan revolusi industri. Mengapa dunia Islam justru tertinggal? Karena Eropa melesat maju di saat kita lagi berhenti, maka mereka membuka ilmu, memperbarui teknologi, dan menguasai lautan. Nah, sementara dunia Islam itu terjebak pada nostalgia kejayaan. Ketika Anda berhenti bergerak, Anda itu bukan hanya akan tertinggal, tetapi Anda juga akan tersisihkan. Portugis, Spanyol, Inggris menguasai jalur laut baru. Dunia berubah. Apakah dunia Islam juga ikut berubah? Tidak cukup cepat karena kita masih bergantungan pada jalur darat lama, dan karena akibatnya penurunan menjadi drastis. Ini bukan hanya soal perdagangan, tetapi ini juga soal kehilangan posisi strategis dalam ekonomi dunia, dan itu sangat memukul. Saat ekonomi melemah, apakah gejolak sosial juga ikut terlihat? Sangat terlihat karena kemiskinan semakin meningkat, pendidikan semakin menurun, dan kelas perdagangan semakin kehilangan kekuatan. Ketika ekonomi runtuh, struktur sosial itu ikut retak dan masyarakat kehilangan arah dan visi mereka. Namun, apakah seluruh dunia Islam gelap atau masih ada bara yang tetap menyala? Masih ada bara yang tetap menyala seperti Ottoman, Safavid, dan Mughal. Mereka masih kuat secara politik. Tapi bara itu tidak cukup kuat untuk menandingi Eropa yang memimpin inovasi dan teknologi. Mereka kuat, tetapi mereka tidak cukup adaptif. Jadi, pelajaran apa yang bisa dipetik dari masa kemunduran ini? Kemunduran terjadi ketika inovasi itu berhenti. Selama ilmu tidak diperbarui, maka ekonomi akan menjadi stagnan. Dan kejayaan tanpa keadilan itu hanyalah ilusi. Tata kelola yang buruk pasti menjatuhkan peradaban. Kita pernah memimpin dunia lalu kita terjatuh keras. Sejarah mengajarkan kita bahwa kejayaan bukanlah warisan, tetapi perjuangan yang harus kita jaga. Pertanyaannya sekarang adalah, apakah kita siap belajar dari masa lalu atau hanya mengulang luka yang sama?